I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin ngestop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, pertarungan iblis Veron dan Malcolm juga benar-benar terjadi. Bahkan saat ini, terlihatlah Veron yang berjuang sangat keras, namun dirinya sangat kesulitan menghadapi Malcolm. Meski Malcolm sebenarnya lebih unggul, tapi Veron gak takut sama sekali. Meskipun sebelumnya mustahil untuk menang, tapi kali ini Veron tuh yakin bisa menang. Dan ketika pertempuran terjadi, Malcolm pun sempat memuji kemampuan dari Veron karena mampu bertahan melawannya. Malcolm pun mulai serius, dan terlihatlah perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara mereka. Di sini, Malcolm pun meminta Veron untuk menyerah, tapi Veron menolak hal itu. Padahal aslinya, energi milik Malcolm saat ini 4 kali lipat lebih banyak dari milik Veron. Namun Veron tetap berkata, "Kau gak akan bisa menang dengan meniru kemampuan orang lain. Aku tahu hal itu karena aku juga bisa melakukannya. Lagian, tiruan tidak akan bisa mengalahkan yang asli." Malcolm bingung dan bertanya-tanya apa maksud perkataan dari Veron. Veron pun kemudian tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu apa itu kemampuan terbaikku." Dan saat itu, Veron pun langsung melepaskan kekuatannya. Oh iya, di sini diketahui, Veron punya skill unik master imitasi. Itu adalah kekuatan yang bisa membuat Veron meniru orang lain yang pernah dilihatnya. Dan sejujurnya, kemampuan ini memang mirip dengan milik Malcolm. Di sini, Malcolm sedang meniru Tatsuya Kondo, sedangkan Veron saat itu ingin mencoba meniru Raja Iblis Rimuru. Namun tiba-tiba, Veron mendengar suara, izin tidak diberikan, permintaan ditolak. Sebagai gantinya, aku akan memberikanmu kekuatan. Dan saat itu, kekuatan Veron pun jadi berevolusi menjadi penulis palsu sejati. Veron sebenarnya nggak tahu kenapa bisa gagal, tapi dia merasa keagungan Tuan Rimuru bukanlah hal yang pantas ditiru oleh makhluk rendahan seperti dirinya. Dan dengan kemampuan baru ini, Veron yakin bisa menang, karena tiruan Veron saat ini makin mendekati yang asli. Dan benar aja, Malcolm yang meniru Tatsuya Kondo sampai kesulitan karena saat itu Veron telah meniru teknik Agera, yang identitas sejatinya adalah kakek dari Kondo dan Hakuro. Bahkan tiruan dari Veron yang asli benar-benar mendekati teknik sejati dari Araki Byakuya. Untuk saat ini, kekuatan Veron pun mulai meningkat dengan jumlah mana yang mulai ada di kelas Demon Lord baru. Melihat hal ini, Malcolm pun terkejut. Dia pun berkata, "Siapa dirimu sebenarnya? Kau bukan lawanku yang tadi." Namun Veron hanya diam dan langsung meniru teknik dari Agera yang bernama Blade Change. Veron pun berkata, "Kondo memang sangat hebat, tapi sayangnya dia akan mati di tangan Nona Carrera." Mendengar ini, Malcolm pun sangat marah. Mereka pun mulai melepaskan serangan beruntun secara bersamaan. Dan saat itu juga merupakan akhir serangan. Muncullah 8 kilatan pedang yang memantul dari 5 jalur pedang, yang dengan cepat melancarkan 3 tebasan pedang yang langsung memotong tangan Malcolm saat itu. Ini membuat Malcolm pun putus asa. Dan saat itulah Veron berkata, "Kau tenang aja, aku tidak akan membunuhmu." Malcolm pun kaget karena dia mengira akan dijadikan tawanan perang. Namun Veron pun jelasin,
Aku hanyalah pelayan Nona Ultima. Jadi Veron akan melakukan apapun untuk membuat Ultima bahagia. Dan kebetulan sebagai iblis primordial, Ultima adalah iblis yang sangat kejam. Bahkan selalu menyiksa musuhnya supaya bisa mati dalam keadaan yang paling menyakitkan. Malcolm yang mendengar itu pun menjadi ketakutan dan memohon ampunan. Namun tiba-tiba, hati Malcolm pun saat itu langsung diterkam oleh cakar iblis milik Veron. Veron pun berkata kepada Malcolm, "Bertanggung jawablah dan berikan kesenangan untuk Nona Ultima. Semoga beruntung. Bye-bye." Itu adalah kekuatan kekejaman tanpa henti. Malcolm pun terus merasa kesakitan dan berkali-kali memanggil nama Letnan Kondo. Mendengar teriakan itu, Veron pun cuma tersenyum. Dia pun kemudian mencabut lidah dari Malcolm. Malcolm pun semakin menjerit kesakitan. Bahkan sebelum terbunuh, Malcolm disiksa habis-habisan. Dan pertarungan itu pun selesai. Di sisi lain, masih ada beberapa ruangan lagi. Di sini, Benimaru dan Zoe pun sebenarnya udah membaca pikiran dari Testarossa. Kemungkinan Testarossa berniat menantang Felgreen. Dan anehnya, Benimaru juga menyetujuinya. Itu karena baik Benimaru ataupun Zoe sama-sama sadar mereka nggak bakal bisa mengalahkan Felgreen. Alasan Benimaru bisa ngerasa begitu karena atribut sihir Benimaru dan Felgreen sama-sama api. Jadi cukup sulit punya peluang menang. Makanya mereka cuma bisa mendukung Testarossa. Dan setelah itu, Zoe pun langsung memasuki ruangan. Dan terlihatlah orang yang bernama Garner di situ. Dia pun langsung memperkenalkan dirinya. Tapi dengan sini Zoe malah berkata, "Hei, jangan membuang waktuku. Ayo mulai saja." Garner pun marah mendengar respon dari Zoe yang tidak sopan itu. Dan setelah itu pertarungan pun langsung dimulai. Dalam beberapa detik aja, Zoe sampai dibuat kaget melihat kekuatan dari Garner. Bahkan Garner saat ini masih belum serius. Serangan tanpa henti pun terus terjadi. Dan semua serangan itu pun terus diperkuat dengan pedang naga hijau yang memaksa Zoe pun sampai menghindar sembunyi di balik bayangannya. Zoe pun kemudian muncul kembali dan berhasil menembakkan sesuatu ke dada Garner. Itu adalah pistol yang Rimuru buat untuk Kaijin. Ini pun membuat Garner saat itu langsung terbunuh. Dan kebetulan pistol ini sering Zoe ambil untuk berlatih. Tapi Zoe sebenarnya nggak menyadari sesuatu. Dari arah belakang Zoe muncullah Garner yang menerkam Zoe saat itu. Garner yang harusnya udah mati malah muncul di sana. Bahkan tubuhnya masih terlihat tertidur tepat di depan Zoe. Tapi memang itulah kekuatan yang Rudra berikan kepada Garner yang bernama keberadaan para rare. Namun berbeda dengan Felgreen, Garner hanya bisa menciptakan satu keberadaan para rare. Meskipun sebenarnya serangan itu sangat mematikan, tapi untungnya Zoe di sini masih baik-baik aja. Zoe pun berkata, "Kaulah yang akan mati terlebih dahulu." Tiba-tiba, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Zoe tanpa pikir panjang langsung melepaskan skill uniknya yang bernama The Hidden One. Itu pun langsung dilepaskan Zoe saat itu. Garner pun berkata, "Itu nggak masalah. Meskipun aku akan mati di sini, kau juga akan ikut mati bersamaku." Garner pun saat itu melepaskan serangan dari keberadaan paralelnya dengan membakar esensi hidupnya sendiri. Dan saat serangan mereka saling dilepaskan, Zoe pun mulai menyadari kesalahan dari perhitungannya yang sangat besar. Zoe pun tahu dia nggak bakal mampu menahan semua serangan dari Garner. Dalam hati Zoe pun mulai putus asa dan berkata, "Tolong maafkan aku Tuan Rimuru. Aku akan menebus semua dosa-dosaku nanti." Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari Ciel. "Jangan ditebus Zoe. Aku akan memberikanmu kekuatan. Jadi jangan mati." Dan saat itulah Zoe tiba-tiba memperoleh keberadaan paralel juga.
Dan berkat kekuatan ini, Zoe pun berhasil memenangkan pertempuran yang sangat sengit itu. Karena Garner pun langsung binasa akibat serangannya sendiri. Serangan dari Garner benar-benar menghabisi esensi dari jiwanya. Di sisi lain, di tempat pertarungan yang epik, muncullah iblis primordial ungu tepat di depan Damrada. Damrada pun saat itu mengungkapkan keterkejutannya kepada Raja Iblis Rimuru. Dia tuh nggak nyangka Rimuru benar-benar bisa menaklukkan para primordial dengan mudah. Mendengar itu, Ultima pun tertawa dan berkata, "Hahaha, aku senang mendengar hal seperti itu. Kau memang benar. Tuan Rimuru adalah sosok yang telah memberikan kami kekuatan. Padahal pada dasarnya kami adalah makhluk yang tinggi." Damrada yang mendengar itu pun sampai bergetar setelah tahu bahwa ada orang yang bisa memberikan kekuatan kepada primordial. Bahkan Raja Iblis Ki Crimson aja nggak bisa mengevolusikan anak buahnya. Karena mengevolusikan iblis primordial bisa dibilang cukup mustahil. Tapi ya udahlah, pertarungan pun saat itu dimulai meskipun Damrada sangat kaget. Damrada pun tanpa basa-basi langsung melepaskan kekuatan besarnya. Ultima yang melihat kekuatan itu pun terus mencoba menahan serangan dari Damrada. Meskipun kekuatan luar biasa dari Damrada terus menghantam Ultima, terlihatlah Ultima yang masih bisa mengimbanginya. Oh iya, dari pertarungan Ultima melawan Damrada, Ultima sebenarnya menyadari satu hal. Di antara 7 iblis primordial, Ultima adalah iblis yang paling tidak dewasa. Bahkan jika seandainya Ultima bertarung sekuat tenaga, Ultima masih merasa kalah dari Testarossa dan Carrera. Ini sebenarnya membuat Ultima agak berkecil hati. Dan di antara ketujuh iblis primordial, Ultima merasa Carrera punya banyak kesamaan darinya. Itu dalam hal kesenang-senangan. Makanya sejak dulu mereka sebenarnya sering bertarung di alam iblis. Dan sampai sekarang masih terlihat nggak akur karena hal itu. Tapi Ultima juga senang karena dievolusikan oleh tuannya Rimuru. Dan saat ini keinginan dari Ultima hanyalah bermanfaat untuk Tuan Rimuru. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!